Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan dengan tema Rumah Bagi Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 22 ayatnya yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini saudara berkeinginan untuk mendirikan bait Tuhan, tentu adalah sikap yang mulia. Dan jika saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mewujudkannya, itu adalah anugerah. Daud berkeinginan mendirikan bait Tuhan, tetapi sayang sekali Tuhan tidak memberi anugerah itu kepadanya. Apa alasannya? Kalau kita membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 22 ayat 8, berkata demikian, karena tangan Daud telah banyak menumpahkan darah dan telah melakukan peperangan yang besar. Tuhan melalui Nabi Nathan memberitahu Daud bahwa yang akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan adalah keturunan Daud, yaitu anak kandung Daud. Saudara-saudara, perintah Daud ini sangat penting buat Salomo pada saat mendirikan bait Tuhan. Karena kita tahu bahwa bait Tuhan yang akan didirikan Salomo adalah bait permanen pertama bagi umat Israel. Dengan itu Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa. Bait Tuhan juga memberitahukan kepada kita sebagai proklamasi tentang kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Bait Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa Israel memiliki Allah yang melampaui Allah-Allah bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan oleh Raja Daud. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa Daud mempersiapkan semua kebutuhan guna pembangunan bait Tuhan yang sangat penting bagi umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk kondisi hari ini atau kondisi sekarang, bait Allah itu atau bait Tuhan itu lebih dikenal dengan nama gereja. Saudara, pembangunan gereja adalah penting. Namun saudara, ada hal yang lebih penting lagi dari sekadar gedung atau pembangunan gedung gereja. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalamnya, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa betapa pentingnya bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan untuk terus menjaga tubuh yang adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Adalah betapa pentingnya kita terus menjaga kekudusan hidup kita, karena tubuh kita adalah tempat kediaman Tuhan. Bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya tetap menjadi kediaman Tuhan? Yakni dengan menjalin persekutuan pribadi dengan Tuhan, melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, melayani dan ibadah. Itulah cara kita menjaga agar tubuh kita tetap menjadi tempat kediaman daripada Tuhan sendiri. Seperti Daud mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan bait Allah untuk Salomo anaknya. Saudara, demikian juga kita mempersiapkan anak-anak kita guna menjadikan tubuh mereka sebagai bait Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Bagaimana caranya kita mempersiapkan anak-anak kita?
agar tubuh mereka, agar hidup mereka menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita membawa mereka ke rumah Tuhan, kita mengajari mereka melayani Tuhan, kita memperkenalkan firman Tuhan sedini mungkin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap menjaga tubuh kita sebagai bait Allah dan mengajarkan anak-anak kita supaya mereka juga memelihara tubuh mereka sebagai tempat kediaman Tuhan. Dengan demikian hidup kita, keluarga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu untuk nasihat firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami supaya kami membiarkan diri kami, menjadikan diri kami sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Melalui kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan. Dan demikian juga kami dipanggil untuk mempersiapkan anak-anak kita agar mereka bisa juga menjadikan tubuh mereka, hidup mereka sebagai bait Allah. Dengan demikian mereka juga bisa mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Jadikan kami alat-Mu untuk hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.